adik-adik, apa kabar? Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan di rumah kalian harus tetap belajar, harus menjaga kesehatan dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 6, indahnya peninggalan negeriku. Subtema 3, indahnya peninggalan sejarah. Nah, sebelum kita memulai penjelasan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Kita memulai pembelajaran, kan tadi kita sudah mengisi absensi di grup ya, di grup WhatsApp. Karena kita sedang di masa pandemi. Jadi, adik-adik di rumah juga harus menjaga kesehatan. Selalu Ibu minta adik-adik menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Peralatan untuk mencatat materi pembelajaran hari ini, karena Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran hari ini. Jadi adik-adik di rumah harus mencatat. Akan menyampaikan sedikit dari tujuan pembelajaran hari ini, dan gagasan utama pada teks bacaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan Nusantara. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan apa saja peninggalan sejarah dari siswa mampu mengidentifikasikan kerajaan pada masa hidupnya. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasikan kehidupan atau perbedaan pada masa Hindu dan Buddha dengan masa modern saat ini. Adik-adik, di sini Ibu mempunyai teks bacaan yang berisi apa tuh adik-adik? Ada yang tahu ini candi apa? Contoh dari candi Hindu terindah di dunia. Inilah candi dengan bentuk di pekarangan utama Apit dan di Prambanannya adalah kisah Pangeran Rama. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Di dalam setiap adik-adik ada yang tahu gagasan utama itu apa? Ayo, Dian, apa gagasan utama? Gagasan utama adalah pokok pikiran utama yang terdapat pada setiap paragraf. Di sini kan terdapat Candi Prambanan merupakan candi Hindu terindah di dunia. Nah, yang ini yaitu Candi Prambanan adalah candi terindah di dunia. Nah, kita kan tadi sudah mencari gagasan utama pada paragraf pertama dan selanjutnya paragraf kedua. Ya, adik-adik ada yang tahu gagasan kedua itu apa? Gagasan utama pada paragraf kedua itu apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Iya, betul sekali. Gagasan utama pada paragraf kedua yaitu Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Iya, itu adalah gagasan utama pada paragraf ketiga. Iya, cerita Ramayana pada relief Candi Prambanan adalah gagasan utama pada paragraf ketiga. Paragraf keempat, ada yang tahu gagasan utamanya apa? Coba, siapa yang tentang gagasan utama? Jadi, adik-adik, Ibu ulangi lagi ya. Mencari gagasan utama itu mudah sekali. Kita harus membaca berkali-kali teks yang kita akan cari gagasan utama. Nah, adik-adik, itu tadi gagasan utama kita sudah membahas. Selanjutnya, dari cerita gagasan utama tadi, itu kan kita membaca teks bacaan Prambanan. Prambanan itu adalah salah satu ya. Nah, pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara, melalui jalur perdagangan. Ada yang tahu kenapa ini? Iya, betul. Karena Indonesia, Nusantara itu terdapat pulau-pulau. Mereka akan memperkenalkan agama yang dianutnya. Nah, Hindu itu datangnya dari Hindu dan Buddha itu dari Hindia dan Cina. Jadi pada saat itu warga dari Hindu dan Buddha itu datang ke Nusantara untuk berdagang, dan mereka menyambut dan Buddha selain membawa pengaruh baik untuk Nusantara, juga meninggalkan beberapa peninggalan sejarah pada masa Hindu dan Buddha. Ada yang tahu apa? Iya, apalagi prasasti. Iya, betul.
Ada lagi, satu lagi, karya sastra. Iya, betul sekali. Jadi, Hindu dan Buddha itu juga meninggalkan beberapa peninggalan sejarah. Yang pertama, ada candi. Yang kedua, ada prasasti. Yang ketiga, kerajaan agama Hindu dan Buddha. Akan bawa adik-adik, ini ibu mempunyai tahu ya. Di sini nanti kita. Iya. Ini adalah berisi tentang peninggalan sejarah. Jadi, ini adalah Candi Prambanan dari Jawa Tengah yang Nah, di sini ada Candi Sukuh Karanganyar, Budur Magelang. Selanjutnya, ada Candi Ngawen berasal dari Malang. Terus Candi Banyunibo. Sudah jelas ya. Jadi banyak sekali peninggalan candi di Indonesia, di Nusantara pada masa Hindu dan Buddha. Selain candi, adik-adik harus tahu, ada prasasti juga, ada karya sastra juga, peninggalan dari Hindu dan Buddha. Ini adalah salah satu peninggalan dari Hindu. Ada karya sastra. Karya sastra dari kerajaan didiri pada masa Hindu dan sekarang prasasti dari Buddha. Prasasti yang ditemukan ya karya sastra. Karya sastra Buddha. Yang pertama, Nagarak. Itu tadi adik-adik, kita sudah bermacam-macam sekali. Ada candi, ada prasasti, ada karya sastra. Nah, yang nyepi ya, dari hari raya Ngaben, di mana pada pembakaran mayat, di mana itu ada hari raya Waisak, yaitu di Candi Majapahit. Ini kerajaan Majapahit dan Kayu. Terus ada prasasti, prasastinya ditulis di masa Hindu dan Buddha. Nah, ibu akan sedikit membahas lagi ya, sedikit saja. Nah, tadi ada hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi itu hari rayanya agama mana ya? Budaya mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Budaya mana? Ayo. Iya, betul sekali, budaya Hindu. Jadi, hari raya Nyepi itu biasanya sering-seringnya terjadi itu banyaknya di Bali ya. Di Bali itu banyak sekali yang menganut budaya Hindu. Nah, Hindu itu biasanya warga yang menganut Hindu itu tidak boleh keluar rumah. Tidak ada penerangan lampu seperti ini, cerah, itu tidak boleh. Bila ada penyerahan itu, jangan sampai cahayanya itu keluar dari hari raya Nyepi. Dan kedua ada Ngaben. Tadi Ngaben apa? Ada yang tahu? Ayo, masih lupa ya? Iya, lupakan adik-adik. Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat. Jadi, di Hindu itu apabila ada yang meninggal dan jenazahnya itu harus dibakar. Dibakar dengan kayu atau dibasuhkan dalam peti. Nah, setelah itu abunya nanti dimasukkan ke dalam, abunya nanti ditempatkan di wadah dan nanti langsung dialirkan di laut. Nah, itu ya, seperti itu adat Ngaben. Abunya nanti ditepi wadah dan langsung dialirkan ke laut. Nah, selanjutnya ada budaya hari raya Waisak. Itu adalah budaya dari Hindu dan Buddha. Nah, ada juga kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Ada yang tahu adik-adik? Kerajaan apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Majapahit itu dari Hindu dan Sriwijaya itu dari Buddha. Nah, itu ada kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1294. Dan kerajaan Buddha itu ada kerajaan Sriwijaya yang didirikan pada masa Hindu yang terletak di Sumatera. Nah, kedua kerajaan tersebut memiliki persatuan yang sangat bagus sekali. Persatuan saling menghargai, gotong royong, dan bekerjasama dengan masyarakat lain. Karena wilayah Majapahit dan Sriwijaya itu sangat luas sekali. Jadi persatuan yang mereka bangun
dari kerjaan tersebut itu sangatlah bagus, sangat-sangat bagus hikmahnya untuk kehidupan sekarang. Yaitu contohnya, kita adik-adik sebagai seorang muslim itu harus menjaga, menghargai agama lain, tidak boleh membeda-bedakan. Adik-adik kalau jika bermain di rumah itu jangan membeda-bedakan ya, dengan aku nggak mau berteman dia karena dia beda agama. Nah itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus saling menjaga dan menghargai perbedaan tersebut. Sebagai teman seteman itu juga tidak boleh jahat ya dengan teman lainnya ya. Jika kita punya teman tidak mempunyai terus ada kekurangan, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh menjelek-jelekinya atau kita membuli ya adik-adik. Nah selanjutnya coba adik diskusikan perbedaan pada masa dahulu Hindu Buddha dengan pada masa sekarang. Apa saja sih perbedaannya? Coba didiskusikan dengan orang tuanya di rumah atau dengan temannya. Coba diskusikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan tersebut. Contohnya itu yang pertama ada perbedaan. Contohnya perbedaan pada masa dulu itu komunikasinya sulit karena jarak jauh. Dan sekarang itu komunikasinya sangat mudah karena kita bisa menggunakan HP, terus menggunakan tablet, menggunakan yang elektronik lainnya yang bisa untuk menghubungi. Yang kedua, pada masa dulu itu sangat gelap karena penerangannya itu hanya menggunakan obor seperti lilin itu kalau zaman sekarang. Nah zaman sekarang itu sudah beda, sekarang sudah lampu terang, ada listrik, jadi kehidupannya itu tidak gelap. Selanjutnya ada selain itu ada alat rumah tangganya dulu itu masih kayu, masih batu seperti itu ya. Nah sekarang sudah ada kompor, gas, terus panci, wajan dan sebagainya. Dan alat tulis pun dulu itu menggunakan masih dengan kayu. Ya, tadi sudah melihat prasasti ya, prasastinya itu dari batu karena belum ada alat tulis jadi ditulis di batu. Dan ada karya sastra itu ditulis pada kayu. Nah karena pada zaman dulu itu sangat sulit sekali mencari alat tulis. Nah sekarang kan sudah mudah, banyak sekali toko-toko alat tulis yang digunakannya. Nah itu tadi sedikit sekali perbedaan yang kita bahas, perbedaan dari Hindu dan pada masa dahulu Hindu Buddha dengan masa modern saat ini ya. Nah itu tadi adik-adik, kita sudah membahas pembelajaran hari ini. Banyak sekali pembelajaran hari ini ya, karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang sangat menarik karena kita membahas tentang sejarah, banyak sekali. Nah pembelajaran yang sangat menarik. Nah adik-adik tadi kita sudah membahas tentang apa saja, coba sebutkan. Adik-adik sebutkan ya bisa. Yang pertama membahas tentang gagasan utama. Yang kedua tentang sejarah masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga dan perbedaan pada masa dulu dengan masa sekarang. Nah itu tadi kita sudah membahas sedikit materi. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat adik pahami, dan jangan lupa ilmunya bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.